Dataran tinggi yang memukau, cerita sejarah yang membekas, hingga kuliner tradisi lezat dicecap. Semua siap menyapa Anda dalam One Day in Payakumbuh. Selamat pagi! Kami bukan sedang ada di peternakan sapi New Zealand atau Australia loh. Kami ada di peternakan sapi Padang Mangate. Jadi bahasa Indonesianya itu adalah Padang Mengatas. Di sini ada 1.150 ekor sapi, mulai dari jenis mental, terus ada jenis limousin, sama sapi pesisir. Banyak juga ya. Iya dong. Dari ikon peternakan ini, kami akan memulai jalan-jalan seharian di Payakumbuh. Padang rumput luas ini ada di daerah Minangkabau. Padang Mengatas merupakan peternakan dan balai pembibitan ternak unggul. Tempat ini menghasilkan bibit ternak sapi potong unggul sejak zaman kolonial Belanda, tahun 1916. Aduh, ini Padang Mangate luas banget ya. Iya, walaupun lebih dari 280 hektar, di sini kita nggak akan tersesat, Kak. Soalnya tuh di sana ada penunjuk jalannya. Pada tahun 2011 lalu, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengambil alih peternakan ini dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat pembibitan sapi nasional. Komoditas ternak yang dipelihara berupa sapi simental, sapi limousin, dan sapi pesisir yang merupakan sapi asli Sumatera Barat. Sebelumnya, tempat ini sempat menjadi destinasi wisata dan dibuka untuk umum. Namun, kurangnya kesadaran pengunjung akan kebersihan membuat kesehatan sapi jadi tidak stabil. Kini, pengunjung dan rombongan yang ingin datang ke Padang Mengatas harus dengan penjadwalan terlebih dahulu. Nah, ini dia padang pengembalaan sejauh mata memandang yang kita lihat hanya hamparan rumput hijau. Ya, di sini sapi-sapinya bebas. Ada yang makan rumput, ada yang berkembang biak. Di sini beda sama peternakan lainnya, Kak. Soalnya nggak ada sekat-sekatnya kayak di kandang-kandang. Sapi-sapi di sini diberi identitas atau tanda pengenal sejak lahir. Beberapa sapi yang berumur di bawah 1 bulan, serta sapi betina yang sedang pemulihan setelah melahirkan, belum dilepas di padang pengembalaan. Mereka dipisahkan dari grupnya dan dipelihara di kandang-kandang khusus. Bentang alam peternakan berada di Bukit Telandai, dengan ketinggian 700 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Meski berada di dataran tinggi, tapi peternakan ini beriklim tropis. Nah, di spot ini kalau kata Pak Jokowi mirip banget sama New Zealand. Iya, lebih keren malah. Gimana? Keren kan, Kak, peternakan di sini? Keren banget dan yang pasti terawat. Ya, soalnya peternakan di sini dijadikan contoh oleh peternakan di daerah lainnya. Oh gitu, pantesan keren banget. Terus ada lagi nggak nih tempat yang keren? Ada dong, pastinya kita bakal pergi ke tempat yang ada cerita sejarahnya nih, namanya Jembatan Ratapan Ibu. Ya udah kalau gitu, don't go anywhere ya. Tahu nggak, Kak, jembatan ini dibangun tahun 1818 oleh pemerintah Belanda. Namun pekerjanya itu pekerja pribumi, pekerja paksa gitu. Oh, terus kalau misalnya jembatan ini menghubungkan daerah apa aja sih? Nah, dia menghubungkan antara Pasar Payakumbuh sama Nagari Batang Ayatabi. Nah, sungainya ini yang namanya Sungai Batang Agam. Jembatan Ratapan Ibu ini jadi salah satu landmark kota Payakumbuh. Cerita sejarah tentang perjuangan pemuda Minang dalam merebut kemerdekaan yang meregang nyawa oleh penjajah Belanda. Kisah-kisah inilah yang membuat para pendatang penasaran akan tempat ini. Namun yang paling menarik adalah keberadaan patung wanita Minang yang diibaratkan seorang ibu yang sedih karena ditinggal suami atau anaknya.
itu ternyata ada puisinya juga loh. Iya, puisi Khairul Anwar. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Kenang-kenanglah kami. Jadi sedih ya. Jembatan Ratapan Ibu dengan petikan puisi Khairul Anwar ini diresmikan tahun 1980. Tahun 2013, ruang terbuka hijau mempercantik keberadaan Jembatan Ratapan Ibu yang di bawahnya mengalir Sungai Batang Agam. Di sekitar jembatan ini sudah dibikin ruang terbuka hijau. Bisa untuk refreshing ya? Bisa main, bisa jalan-jalan di sekitar sini. Namun harus hati-hati kak, soalnya harus jelas banget. Dan pastinya nggak boleh buang sampah sembarangan. Pasti dong. Saya udah lapar nih. Ada wisata kuliner apa ya di Payakumbuh? Ada dong, ada sate dangang-danguang, ada martabak kubang. Kakak harus cobain. Tapi kita nggak bisa nemenin nih. Ya udah deh. Kalau gitu makasih ya udah ditemenin jalan-jalan. Sate danguang Payakumbuh ini walaupun sama-sama daging dan jerawan sapi, tapi warna bumbu dan komposisi bumbunya berbeda. Saya cobain dulu ya. Lebih terasa rempah-rempahnya, lebih kaya. Dan satu lagi yang bikin beda, cara penyajiannya itu dipisah. Kalau misalnya sate padang biasa dicampur, yang ini dipisah. Dan nanti kita hanya bayar berapa tusuk yang kita makan. Sate danguang-danguang ini dipanggang di atas bara api yang terbuat dari tempurung kelapa. Sembari dioles minyak dari bawang goreng, juga lemak cair, hingga rasanya gurih dengan wangi yang khas. Udah, sate danguang ini kan warna bumbunya beda ya. Terus komposisi bumbunya juga beda ya sama sate padang biasa. Sebetulnya apa sih yang membedakan sate danguang ini dengan sate padang biasa? Kalau sate danguang ini kayak pemasakan dagingnya itu 3 kali. Yang pertama direbus dulu, satu dipisah-pisah biar kecil-kecil kayak gini kan. Satu baru diaduk lagi sama bumbu, dimasak 1 kali lagi. Yang akhirnya yang ketiga baru dibakar. Berarti panjang ya prosesnya ya? Lumayan panjang lah ya. Tapi enak banget. Sepiring sate dan potongan ketupat disiram kuah kekuningan. Sepiring sate danguang-danguang khas Payakumbuh ini dapat dinikmati dengan mahar Rp19.000 per porsinya. Nah ini dia satu lagi jajanan dari Payakumbuh, namanya martabak kubang. Kubang itu diambil dari nama desa di Payakumbuh. Bang, saya boleh lihat ya cara pembuatannya? Martabak kubang khas Sumatera Barat ini berbeda dengan martabak telur pada umumnya. Racikan daging kaya rempah berpadu sempurna dengan adonan telur dan kulit martabak yang gurih. Racikan martabak telur ini pertama kali diperkenalkan di daerah Kubang Payakumbuh oleh para peranakan Arab dan India. Aduh, martabak kubang ini enak banget. Isinya ada telur, daging, sayuran, juga ada gajinya. Dan yang bikin tambah nikmat, ini dia nih bumbunya. Nah, saya udah kenyang, udah capek seharian jalan-jalan. Jadi, sampai ketemu ya di One Day In berikutnya. Dah!